Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasya Amira dari unit Bimba AIUEO 03377 Pandan Raya. Akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-1. Pertanyaan mengenai fun learning. Yang ke-1, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak dan proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Pertanyaan nomor 2, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena menerapkan konsep fun learning membuat suasana yang menyenangkan dapat menghilangkan kebosanan. Dengan menggunakan metode ini sangat efektif meningkatkan minat, kefokusan, dan motivasi siswa sehingga mereka lebih mudah memahami materi dan mampu mengeksplorasi potensi diri secara maksimal tanpa merasa tertekan. Pertanyaan nomor ketiga, apa tujuan fun learning? Yaitu menumbuhkan minat belajar secara intrinsik, di mana anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Proses pendidikan harus terbiasa berbasis cinta dan kasih sayang agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya, sehingga anak menjadi senang belajar. Pertanyaan nomor keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Yaitu ketentuan dengan sesuai ketentuan yang dapat dipahami tujuan yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba, di mana dasar hukum metode Bimba ada dua, yaitu hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Teori belajar dalam psikologi pendidikan terbagi 3. Yang pertama, the law of effect, yaitu hukum sebab akibat. Ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Yang kedua, the law of exercise, hukum latihan. Ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Yang ketiga, the law of readiness, yaitu hukum kesiapan. Ketika seseorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning, dan sebutkan alasannya. Yaitu tentunya anak-anak, karena dengan merasakan fun learning akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, membangun motivasi, serta memudahkan pemahaman materi tanpa tertekan dan membuat mereka lebih aktif, mengurangi stres, kebosanan, dan menumpuk rasa cinta belajar dalam jangka waktu panjang. Soal yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning, dan sebutkan alasannya. Yaitu motivator, karena motivator bertanggung jawab penuh menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, di mana harus mengajak berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan bermain bersama bahasa Bimba. Dengan selanjutnya, melakukan evaluasi afeksi setiap saat. Pastikan semua anak yang di Bimba senang, semangat, antusias dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba AIUEO. Dan tentunya kepala unit, yaitu kepala unit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan fun learning di Bimba AIUEO dengan cara melihat ekspresi setiap anak senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Yaitu dengan cara proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Tidak boleh sedetik pun anak merasa terpaksa, karena motivator harus mampu memberikan pengalaman positif bahwa belajar itu menyenangkan, sehingga anak senang, tertarik, dan bersemangat untuk belajar. Pertanyaan nomor 8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Yaitu dengan cara melihat indikator tercapainya fun learning, yaitu sikap dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh anak. Anak menunjukkan sikap senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar.
Selanjutnya, durasi anak dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar semakin meningkat. Motivator menikmati proses pembimbingan anak dalam kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A I U E O. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Yaitu salah satunya tumbuhnya minat belajar secara alami atau the law of effect, anak ketagihan belajar. Berdasarkan hukum sebab akibat psikologi, jika suatu kegiatan memberikan efek menyenangkan, anak-anak akan cenderung ingin mengulanginya kembali secara mandiri. Pertanyaan nomor 10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Biasanya muncul trauma dan kebencian terhadap belajar. Anak menjadi benci belajar, anak akan mengasosiasi belajar dengan rasa takut, bosan, dan stres. Akibatnya mereka akan selalu mencari alasan untuk menghindari tugas sekolah. Kehilangan minat belajar yaitu rasa ingin tahu alami anak padam karena mereka merasa belajar adalah sebuah hukuman, bukan sebuah kebutuhan. Bagian kedua yaitu mengenai metode small step system. Pertanyaan nomor 1, apa pengertian small step system? Yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Pertanyaan nomor kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Yaitu agar materi lebih mudah dikuasai. Terus pendekatan ini mencegah beban mental, membangun rasa kepercayaan diri, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Siswa tidak merasa terbebani dengan materi yang terlalu sulit atau rumit. Pertanyaan ketiga, apa tujuan small step system? Yaitu tujuannya agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Pertanyaan nomor keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu seseorang motivator dapat mewujudkan proses belajar small step system dengan berfokus pada pemetaan materi dan yang mengkondisikan mental peserta. Tugas utama motivator adalah menyederhanakan hal rumit dengan membangun rasa mampu pada diri pembelajaran. Pertanyaan nomor kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampak yang terjadi dari penerapan small step system adalah meningkatkan belajar dan terbentuknya mental pembelajar yang positif. Metode ini mengubah pengalaman pelajar dari yang awalnya penuh tekanan terjadi proses yang adu kemajuan. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ke-6, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Dampaknya yaitu dampak utama jika proses belajar tidak menerapkan small step system adalah munculnya frustasi dan kejenuhan, burnout pada pembelajaran ketika materi diberikan sekaligus dalam jumlah besar atau terlalu melompat. Otak akan mengalami kelebihan beban kognitif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.